Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat mengenai dari keseluruhan laga kemarin malam seperti ini ya. Cukup bagus mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana saya akan membahas sekitar ada 9 laga Liga-Liga top Eropa. Di laga pertama saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Atletico Madrid menghadapi Real Madrid. Dari lineup pemain, satu pemain tidak akan bermain untuk Atletico, yaitu Azpilicueta ya, dan dua pemain berikutnya masih diragukan. Sedangkan Real Madrid ada tiga pemain, Claudio Diaz dan Kylian Mbappe masih mengalami cedera. Sedangkan David Alaba masih diragukan ya. Di laga terakhir, Atletico Madrid imbang saat menghadapi Celta Vigo, kemudian bukan imbang yang meraih kemenangan Atletico Madrid di laga terakhir, begitu juga dengan Real Madrid meraih kemenangan saat menghadapi Alaves. Peringkat sementara Madrid peringkat 2, Atletico berada di peringkat 3. Untuk laga ini berversi saya sendiri cenderung masih berada di Real Madrid dan handicap untuk analisis skor di over goal. Kemudian memasuki laga yang kedua untuk laga Real Betis menghadapi Espanyol. Line up pemain 3 pemain tidak akan bermain untuk Real Betis dan 2 pemain berikutnya masih diragukan. Espanyol ada 2 pemain, 5 laga terakhir untuk tuan rumah Real Betis, 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri. 5 laga terakhir untuk Espanyol, 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri. Head-to-head terakhir, kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2023, berakhir dengan kemenangan Real Betis di kandang dengan skor 3-1. Peringkat sementara, Real Betis pada peringkat 11 dengan meraih 9 poin dari 7 laga, Espanyol pada peringkat 16 dengan meraih 7 poin dari 7 laga. Untuk laga ini cenderung masih berada di Real Betis mengepur handicap. Kemudian memasuki laga yang ketiga, kita pergi ke Serie A. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Napoli menghadapi Monza. Line up pemain 2 pemain akan bermain untuk Napoli, sedangkan Monza di laga ini ada 5 pemain, di mana di laga terakhir Napoli meraih kemenangan sama ada Palermo dengan skor 5-0, di laga terakhir Monza meraih kemenangan sama ada Brescia dengan skor 3-1. Head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 4, berakhir dengan kemenangan Napoli dengan skor 4-2. Dari peringkat sementara, Napoli berada di peringkat 5, sedangkan Monza peringkat 19. Untuk laga ini rekomend berada di over goal. Oke, next, selanjutnya di laga yang keempat kita membahas pertandingan tuan rumah Empoli menghadapi Fiorentina. Dari lineup pemain sudah dipastikan Empoli ada 2 pemain mereka tidak akan bermain dan 4 pemain berikutnya masih diragukan. Di laga terakhir Empoli meraih kemenangan di kandang Torino dengan skor 2-1. Di laga terakhir Fiorentina meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Lazio dengan skor 2-1. Dari peringkat sementara Empoli berada di peringkat 7, sedangkan Fiorentina berada di peringkat 13 sementara. Melihat dari head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 2, berakhir dengan skor imbang 1-1. Untuk laga ini cenderung masih berada di Empoli menahan handicap. Oke, next, selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Como menghadapi Verona. Dari line up pemain sudah dipastikan Verona ini ada 5 pemain, mereka tidak akan bermain, sedangkan Como hanya 1 pemain saja, itu pun pemain masih diragukan untuk bisa tampil di laga malam hari ini. Di mana di laga terakhir Como itu meraih kemenangan sama menghadapi Atalanta, sedangkan di laga terakhir Verona menelan kekalahan sama menghadapi Torino. Head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2011, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Como berada peringkat 15, sedangkan Verona berada peringkat 12 sementara. Jadi untuk laga ini rekomend berada di Verona menahan handicap. Kemudian memasuki laga yang ke-6, kita masih di Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah AS Roma menghadapi Venezia. Dari lineup pemain untuk Roma ada 2 pemain mereka tidak akan bermain dan 1 pemain berikutnya Dybala masih diragukan. Sedangkan Venezia hanya 1 pemain saja tidak akan bermain. Di laga terakhir Roma itu meraih kemenangan di kandang Udinese dengan skor 3-0. Sedangkan Venezia di laga terakhir meraih kemenangan di kandang saat menghadapi tim tamu Genoa. Dari peringkat sementara, di mana Roma berada peringkat 11, sedangkan Venezia berada di peringkat 18 sementara. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih cenderung berada di Roma pur handicap untuk analisis skor di over goal. Oke baik, selanjutnya kita membahas pertandingan Torino menghadapi Lazio. Untuk laga ini line up pemain 4 pemain tidak akan bermain untuk Torino, Lazio hanya 1 pemain saja. Dimana di laga terakhir dari lanjutan Serie A kedua tim ini sama-sama meraih poin atau meraih kemenangan. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan ini masih sangat baik berada di Lazio menahan handicap. Oke baik, berikutnya kita pergi ke Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Manchester menghadapi Tottenham. Line up pemain ada 4 pemain sudah dipastikan tidak akan bermain untuk Manchester dan 1 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Tottenham ada 2 pemain. Jadi untuk laga ini head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat penuh pada bulan 1 berada dengan skor imbang yaitu 2-2. Untuk laga ini cenderung kita menahan berada di Tottenham Hotspur. Kemudian memasuki laga yang terakhir kita membahas pertandingan Ipswich menghadapi Aston Villa.
Untuk laga ini dari handicap saya skip ya. Jadi untuk laga ini cenderung kemungkinan besar akan kembali berakhir di undergoal untuk laga Ipswich menghadapi Aston Villa. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.